Seluruh rakyat lihat. Siap. Keadilan harus diperjuangkan. Gak Keadilan harus diperjuangkan, Pak. Ayo, Pak. Kami siap sama-sama, Pak. bisa nih kita serahkan ini kepada pimpinan-pimpinan yang ngomong doang tapi banyak tipu-tipunya. Nah, Wajah pimpinan yang tipu-tipu. Banyak ngomong tipu-tipu. Katanya transparan. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. No. Oh, tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber aja yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding yang kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gua kali ini adalah ada kabar yang memang ya, kasus Brigadir J ini, ya kasus Brigadir J ini kelihatan banget itu ke pihak institusi Polri kayaknya tetap aja berusaha ya untuk menutupi, padahal Pak Kapolri udah ngomongin tentang transparansi. Ini tentang rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua ini. Itu pengacara korban Bapak Kamarudin dan Bapak Johnson itu nggak dibolehkan ngelihat gitu, dengan alasan pokoknya katanya ini nih luar biasa ini. Ini coba kita reaksi sama-sama ya pernyataan Pak Kamarudin ini. Kita yang tenang gitu, ambil ngopi kita, siapin kopi kalian ya. Kita harus menentukan sikap. Rakyat harus jaga rakyat harus bantu rakyat. Sudahlah. Kita harus terus dukung Pak Kamarudin nih dan tim pengacara. Karena lihat aja nih, kita jangan berharap kasus-kasus yang lain itu akan terbuka rekayasanya yang dulu-dulu yang berkaitan dengan Sambo semuanya ya, itu akan terbuka. Kalau ini nggak terbuka percuma. Inilah perlunya persatuan rakyat. Ini perlu rakyat bersatu. Lepaskan dulu beda suku, beda agama, beda profesi. Itu lepaskan dulu. Kita harus rakyat, jaga rakyat ini. Ini kelihatan jelas kalau begini nih. Tapi kita lihat dulu pengacara ini. Luar biasa Pak Kamarudin sama Pak Johnson. Ya, sehat-sehat. Sehat-sehat Pak Kamarudin, sehat-sehat Pak Johnson. Ayo sama-sama kita reaksi ya. Ini pasti akan videonya gua potong-potong, apa maksudnya sendat-sendat karena kita mereaksi ya. Tapi video fullnya kalian
tonton di tempat lain ada, ini dari salah satu TV swasta itu ada logonya ya, tapi nggak apa-apa ya, logonya digituin nggak apa-apa ya, nggak apa-apa insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita simaknya adalah pengacara Brigadir Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak berikutnya. Kami sudah datang pagi-pagi, bahkan saya jam 8 sudah di sini. Karena belum ada aktivitas jam 8, saya ke hotel Kaisar tadi, balik lagi ke sini. Ternyata kami sudah di sini menunggu sedemikian rupa, yang boleh ikut rekonstruksi hanya penyidik, kemudian tersangka, kemudian pengacara tersangka, kemudian LPSK ya, Komnas HAM. Primo. Ini minta maaf gue ya, ini drama, rekayasa, skenario, aromanya kental banget di sini. Kesian pengacara yang paling vokal. Kalau nggak ada dia nih, nggak ada Pak Kamarudin nih, nggak ada beliau nih, kasus sudah selesai dengan cerita bahwasannya mendiang Brigadir Joshua itu masuk ke kamar Putri Chandrawati, melakukan pelecehan seksual, terjadi tembak menembak dan mati. Berkat beliau ini terbongkar semuanya, dan sekarang beliau dilarang. Mana Pak Kapolri itu ngomong transparan, akuntabel, Brimob dan sebagainya kan itu. Jadi sementara kami dari pelapor tak boleh lihat. nah, Jadi ini bagi kami ini suatu pelanggaran hukum yang sangat berat. nah, Tidak ada makna daripada equality before the law itu. Jadi entah apa yang mereka lakukan di dalam, kami juga tidak tahu. Jadi daripada kami hanya duduk-duduk saja tidak ada gunanya, mending kami pulang. equality before the law, ya, equality before the law, kesetaraan dalam hukum gitu. Ya ini padahal ya dalam bunyi hukum itu ya, pengacara itu juga aparat penegak hukum loh. Sama kedudukannya aparat penegak hukum, kejaksaan, kehakiman, kepolisian, pengacara. Sama. Lu lihat deh rakyat. Ini korbannya bukan dari kelompok ormas, bukan loh, dari aparat. Korbannya dari aparat loh ini. Kalau wah, udahlah rakyat harus bersatu. Kita lanjut ya. Kita reaksi sama-sama ini. Alasannya apa, Pak? Iya. Ya ini alasannya pokoknya. Nah, Jadi tadi di Retibidum pokoknya pokoknya cara pelapor tak boleh lihat. Seharusnya apakah boleh lihat, Pak? Harusnya boleh lihat. harusnya boleh lihat. Di law itu apakah memang boleh lihat gitu? Harus dong. Korban. Karena kan kita korban, pengacara korban. Kita kan pengacara korban, harusnya boleh lihat. Apakah itu betul apa tidak kan begitu. Tetapi tadi di Retipidum pakai acara pokoknya Nah. tak boleh lihat. Lalu dia Bentar dulu, kalau sudah pakai hukum pokoknya, ini gimana negara ini, bangsa ini gimana ya? Hukum pokoknya. Ih, serem juga ya. Wah, mudah-mudahan Pak Kamarudin ini segera bikin aksi tindakan nyata gitu, jadi supaya rakyat bisa bergabung. gunakan itu tadi Kombes Pol mengusir kita, daripada kita diusir tidak berguna, mending kita cari kegiatan lain yang berguna toh. Jadi alasan Iya. tidak boleh, jadi alasan tidak boleh apakah tidak berlandaskan, Pak? Saya akan berbicara dengan presiden dan atau oleh salah satu menkonya. Iya. Saya akan bicarakan ini rencana dalam waktu minggu ini. Siap, Saya tadi Pak? sudah komunikasi. Berarti harus ada ini yang segera diberhentikan dari jabatannya. Hah? Karena ini Iya. Udah. pokoknya ada. Tunggu aja dalam waktu dekat. Artinya Brigadir Joshua Sama. diperankan oleh pemeran pengganti begitu ya? Nggak paham kami cuma di luar aja dari tadi. Bang, Tidak ada berarti, informasi sedikit pun, Pak. Nggak ada. Bang, berarti Nggak ada. Kami tadi pengusiran ini- cuma di pintu aja begini-begini, ngeliat aja nggak bisa. Jadi daripada kita Sampai ngelihat aja nggak bisa ya. Jadi nggak tahu rekonstruksi itu gimana. Pokoknya, aduh. macam tamu tak diundang, mending kita pulang toh. Bang, berarti Kita kan pengusiran orang- ini tidak berlandaskan hukum apapun ya, Pak? Dia tidak sesuai hukum acara. Nggak sesuai hukum acara. Kecewa, ya. Silakan dengan rekan saya. Ini kan kalian kan selalu memberitakan di mana-mana ya, Transparansi. transparansi gini ya, prek ya. Break, Pak. Lihat aja dari cara masuk sampai ke dalam, Ya. dia transparansi, ya kan? Kan kalau kita mau bicara perspektif keadilan kan biasanya kan keadilan korban, ya kan? Iya, Terus benar, Pak. kami ini kan pengacara korban. Masa di kayak begini? Nah,
Sekarang ini Pak, mereka lagi bukan keadilan korban Pak, keadilan pelaku. Korban nggak perlu keadilan kayaknya Pak. Itu pernah terjadi juga sama KM 50 Pak. Pernah. Nah ini sekarang korbannya adalah aparat. Aparat. Anggota mereka. Memang keadilan kayaknya sekarang keadilan milik pelaku ya Pak. Kan sampai ada tuh polisi yang pernah bilang ya begal nggak boleh dihakimin sendiri. Ya kita membela diri sama begal aja. Kita yang kena itu Pak. Kok seolah-olah transparansi itu hanya milik Komnas HAM, LPSK, Brimob, Iya, Mabes bener. Polri, Polda, korban enggak. Nggak boleh. Rakyat juga Pak. Kami juga pengen transparansi Pak. Bener. Korban nggak dapat transparansi. Karena itu kita harus terus memperjuangkan ini, ya. Siapa? Kalau rekonstruksi nggak transparan kayak begini, ini artinya apa? Kan omong kosong semua nih, bla Bener. bla 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 Omong bla bla kosong. bla, ya. Bener Pak, bener omong kosong, kita udah bosan Pak. Hukum diomongin di media bagus, transparansi, akuntabel, tapi semuanya ternyata omong kosong Pak, bener Bapak. Kosong semua ini. Jadi kalau ditanya hukum, tanya hukum yang ngomong transparan itu, akuntabel itu apa? Apakah Nah. akuntabel itu nggak ke publik dan nggak ke korban? Nah, Apakah cara begini mereka memperlakukan kami? Ya, saya nggak mau pendekatannya normatif-normatif. Kita yang konkret-konkret aja lah. Ya, transparan, keadilan publik mau di mana ini kalau kayak begini? Ini kan artinya saya kalau polisi mengorganisir Brimob, mengorganisir penyidik-penyidiknya, saya bersama dengan kalian harus mengorganisir rakyat siap Pak. Rakyat siap sama Bapak. supaya ini transparan. Karena Ayo, biasanya Pak. kalau ditekan sama rakyat, Iya siap. baru kita ngomong transparan. Iya Pak, kita harus mengorganisir rakyat. Karena aparat hukumnya kayaknya begitu Pak, mengorganisir semuanya Pak. Rakyat harus diorganisir. Ayo Pak Johnson, ayo Pak Kamarudin, temuin tokoh-tokoh nasional. Rakyat harus diorganisir. Bapak temuin juga tokoh-tokoh TNI. Ayo Pak, rakyat udah gemes. Diorganisir rakyat. Langkah selanjutnya Ya langkah selanjutnya kami pulang karena kami nggak mau jadi pelengkap penderita. Seolah-olah nanti kami jadi bagian dari skenario-skenario ini yang omong kosong. Ini Bener. untuk yang kedua kali. Kalian ingat ya, di sini mungkin ada yang hadir nggak? Saya kan prarekonstruksi di sana. Bener Pak. Prarekonstruksi itu kan omong kosong kan? Iya. Saya masih bisa masuk ke dalam. Sekarang rekonstruksi katanya, berkasnya katanya udah dikirimkan. Apakah ini bukan artinya mencari simpul untuk deal bagaimana cara jalan keluar dengan judul mempercepat proses? Sementara proses bonsai, ya kan BAP yang tidak jelas. Jadi ini jangan sampai salah orang dan peradilan sesat. Iya Pak, jadi semacam dipaksakan gitu ya Pak ya skenarionya. Sehingga sutradara-sutradaranya, pemain-pemainnya itu ini kayak lagi audisi kayaknya Pak. Nggak boleh diganggu kayaknya, begitu ya Pak. Ayo Pak, organisir rakyat. Serius Pak Johnson, organisir rakyat Pak, kami siap. Ya, kita ngomong transparansi keterbukaan ini supaya kita menghindari salah orang dan peradilan sesat. Makanya keadilan publik harus diperjuangkan. Tapi Betul. kalau kayak begini, apa yang mau kita perjuangkan? Satu-satunya jalan adalah tinggal kita dan rakyat harus berjuang supaya ini transparan dan keadilan publik Siap Pak, siap, bisa kami dilakukan. siap. Jadi daripada kami nanti marah-marah, lebih baik kami pulang dan mengamati saja, ya kan? Transparan itu ternyata sama seperti si Polan yang ada di dusun di Papua atau si Mansur yang ada di ujung sana di desa yang harus nonton TV. Kalau dia nggak punya TV, dia mendengarkan radio. Daripada seorang Komarudin dan seorang Johnson Panjaitan dan tim yang katanya melapor pasal 340, yang katanya sudah diperiksa sebagai saksi pelapor, yang katanya dilibatkan, yang katanya permintaannya sudah diterima, ya diperlakukan kayak begini. Iya Pak, Ya, seluruh rakyat lihat, siap. keadilan harus diperjuangkan. Nggak Keadilan harus diperjuangkan Pak. Ayo Pak, kami siap sama-sama Pak. bisa nih kita serahkan ini kepada pimpinan-pimpinan yang ngomong doang tapi banyak tipu-tipunya. Nah, Wajah pimpinan yang tipu-tipu. Banyak ngomong tipu-tipu. Katanya transparan.
Tapi begini, rakyat bergerak, Pak. Kami sudah rindu keadilan. Kami siap. Kami siap, Pak. Demi Allah, buat Indonesia kami siap. Manis tapi banyak tipu-tipu, omong kosong, formalitas begini. Terima kasih. Iya, omong kosong semuanya, Pak. Karena pelarangan ini apakah Sebentar lu. Bapak Kapolri mengatakan transparan dan diundang semua pihak, termasuk penasihat hukum tersangka, demikian juga penasihat hukum korban atau pengacara korban. Tapi faktanya kami sampai dengan detik ini memang tak dapat surat undangan atau surat panggilan pun. Tapi karena kami mendengar pidato Kapolri, maka kami datang. Ternyata memang benar kami sampai di sini tidak boleh lihat. Jadi kalau cuma duduk-duduk di luar, ya biarlah wartawan aja yang mewakili kita ya. Ya. Yang melarang. Secara lisan yang melaporkan ke Presiden dan kita laporkan juga Komisi 3. Secara langsung yang melarang itu Dirtipidum. Yang juga bersama dengan saya prarekonstruksi tembak-tembakan di sana Dirtipidum juga. Iya. Pokoknya alasannya itu pokoknya enak banget. Itu alasan pokoknya, ya kan? Jadi bukan transparan atau akuntabel atau apa bla 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 omong kosong itu bukan. Pokoknya. Aduh. Loh, kalau saya pulang, emang saya datang ke sini resmi ada penolakan. Loh, Anda datang ke sini aja biasanya bebas-bebas. Anda harus berhadapan dengan barikade begini. Iya benar Pak. Boleh. Oh boleh. Yang tidak boleh. Boleh. Apa ada rencana lapor ke Pak Kapolri? Nggak ada gunanya lapor kalau dibohongin sama negara kayak begini. Pak, dengan Pak Mahfud nggak Pak dalam waktu dekat? Aduh, biar Pak Mahfud belajar dan lihat kenyataan di sini. Pak Mahfud dan Kapolrinya belajar ya sama Presiden. Ini ditutup-tutupi atau apa? Tadi Pak Kamarudin menyatakan akan melaporkan ke segera. Komisi 3. Segera. Nah, itu kapan? Kita akan segera laporkan ke Presiden, kepada Komisi 3 dan kepada Menko. Oke. Jadi gue lihat nih ya, tadi minta maaf ini agak melebar dikit keluar dari itu. Tadi ada suara handphone, itu ternyata suara handphone Pak Kamarudin karena handphone gue silent kok. Dan di sini gue lihat ya Pak Johnson Panjaitan udah geram banget karena memang apa ya? Ini rakyat harus menuntut keadilan gitu, nggak bisa dibiarin aja begitu, nggak boleh. Ini, ayo rakyat Indonesia, ya sebarin video ini. Keadilan kayaknya memang rekayasa masih terus ya. Kenapa harus ditutup-tutupin? Kenapa lucu ya penolakannya pakai pokoknya? Makin nggak percaya Pak Kapolri, lihat nih, lihat Pak, bawaan Bapak, Dirtipidumnya Pak, kata Pak Johnson, pokoknya. Enak ya hukum pokoknya ya Pak ya. Jadi berasa kayak hukum apa nih Pak kalau pokoknya ini Pak. Negara kita masih negara hukum bukan sih? Dah gitu aja guys. Sebarin. Dan kita harus semangat. Semangat tetap. Semangat rakyat Indonesia semangat. Bersatu kita kuat. Bersatu kita teguh. Bercerai kita runtuh. Brigadir Joshua kasusnya harus kita kawal. Dan untuk menuntut keadilan. Kalau lu lihat aja nih ya. Untuk kasus Brigadir Joshua aja seperti ini skenarionya. Dalam tanda kutip dipaksakan banget dengan pokoknya. Gimana kasus-kasus lain akan terbuka? Kita harus dorong bersama-sama pengacara Brigadir Joshua untuk bisa mendapatkan keadilan untuk Brigadir Joshua agar kasus ini terbuka seluas-luasnya. Dan di sini kita melihat bahwasannya ada apa dengan Polri sampai sebegininya? Ada apa dengan oknum Polri ini? Ada apa? Apa yang ditutupi? Apa? Kenapa? Kenapa si Sambo ini? Ada apa dengan Sambo ini? Kok sampai begini nutupinnya? Dah gitu aja dari gue. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang sudah subscribe silahkan komentar, like, and share. Mudah-mudahan jadi jariah dan manfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa ya? Pak Kapolri ada apa? Rakyat bersatu yuk. Rakyat bersatu. Langsung Pak Johnson koordinir rakyat. Kami siap bergabung. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada
ولا تغادر منهم أحدا يا قوي يا متين يا منتقم آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, nggak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.